Development yang pada Desember 2023 itu eh, hampir lebih dari 18 juta orang itu terjerat pinjaman online dengan nilainya yang fantastis ya. Kalau misalnya uang segitu dimiliki oleh negara, kayaknya utang kita agak berkurang banyak ya Bapak Ibu ya. Berapa biayanya dia capai dalam berapa kali uang saku misalnya seperti itu. Terus juga perlu untuk membiasakan mencatat pengeluarannya. Sekarang itu aplikasi-aplikasi di Play Store itu banyak kali untuk mencatat rincian konsumtif itu biasanya yang sekali pakai aja, misalkan mau liburan ke Labuan Bajo pakai utang gitu. Ya udah kan habis itu hilang begitu saja gitu kan. Ya cuman jadi healing mentalnya sehat gitu kan. Tapi kalau yang produktif itu bisa menghasilkan satu aset tertentu. Misalnya juga seperti itu, apalagi kalau sudah bisa menghitung bahwa biaya utangnya berapa, nanti kalau modal usaha hasilnya berapa. Jangan sampai bunganya bayar bunganya lebih gede daripada hasil usahanya gitu kan. Itu semakin kompleks banget. Masuk akal yang memang nggak benar berarti. Jadi kata kuncinya seperti itu. 2L dan 2R ini perlu dipahami semuanya. Ketika ada yang nawarin ada nih usaha bagi hasil lele gitu kan. Banyak juga kan, entah lele atau produk peternakan apapun ya misalkan. Itu legalitasnya seperti apa? Dia berusaha kayak gitu, rajinan dan lain-lain juga ada gitu. Termasuk kalau matematika ngitung diskon gimana? Jangan ketipu. Diskon 40% oh diskon 90%, oh enggak kayak gitu beda nih ngitungnya gitu ya. Jadi seperti itu waktu itu dengan guru-guru di sana. Kemudian juga ada nih kegiatan baru-baru ini, baru Kemenkeu juga waktu itu Olimpiade di Jawa Barat, SMA se-Jawa Barat. Jadi online dulu, ada kuisnya online, habis itu finalnya offline. Cukup intensif, ketemu Pak Sulis juga waktu itu di saat uji keterbacaan menyusun panduan pendidikan literasi finansial ini. Seperti itu kurang lebih perkenalannya. Next berikutnya. Nah ini sedikit tentang Kuama. Kuamanya sendiri itu yayasan dari kalau QM Financial kan komersialnya gitu ya. Perlu melek finansial sejak dini. Kita lihat. Ini ada kutipan gitu ya dari Robert Kiyosaki dengan segala pro kontranya beliau gitu ya. Tetapi dia menyebut, kenapa sih kita itu perlu belajar literasi finansial dari ini? Karena sebenarnya itu tuh nggak diajarin di sekolah, kan baru-baru ini aja diajarin dan diintegrasikan ke kurikulum. Di banyak negara di dunia itu bahkan belum ada yang mewajibkan gitu. Jadi tidak banyak negara yang mengintegrasikan ke kurikulum. Mungkin di banyak negara di dunia yang semangat untuk ngejalanin ya dari Kemenkeu-nya gitu ya, atau dari bank sentralnya gitu, atau dari semacam OJK-nya, dan jarang yang mungkin inisiator utamanya adalah Kementerian Pendidikan gitu. Jadi di Indonesia kita udah beruntung banget karena waktu itu ini jadi salah satu isu prioritas, jadi sudah diintegrasikan dan banyak kegiatannya. Mudah-mudahan jadi bisa berjalan